Shalom, Merdeka, di mana hari ini adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Melalui perjumpaan kita, semoga semua tetap semangat dan sehat selalu. Biarlah damai sejahtera ada terus di hati kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita landasi firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan saat teduh edisi Gereja Toraja Selasa 17 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh kuasa dan rahmat, kami patut datang berdoa bersyukur kepadamu pagi hari ini, menandai segala berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing, sebagaimana akan kami kerjakan di hari ini Tuhan, kami terlebih dahulu melandasi firman kebenaran-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, terangilah hati pikiran kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hidup kami, sehingga firman-Mu yang kami baca pagi hari ini boleh mengambil bahagian di dalam hati pikiran kami masing-masing. Inilah kami ya Bapa, bersabdalah kepada kami karena kami sudah siap membaca firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang kepadamu. Ampunilah salah dosa kami Tuhan, dan terimalah doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 22 sampai 34. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 22 sampai 34. Firman Tuhan berkata, "Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tipsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji
dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin. Tema dari pembacaan kita pagi hari ini yaitu 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 22 sampai 34, yaitu berkuasa, kaya dan berhikmat. Mak parentah sugi sia kina. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan keadaan sekarang ini, manusia cenderung berlomba memamerkan kekayaan yang mereka miliki. Entah itu rumah, kendaraan, selera dan gaya hidup setiap hari. Aktualisasi diri melalui harta kekayaan tidak dapat dielakkan lagi. Konon ada beberapa orang untuk aktualisasi diri meminjam uang dari bank atau orang-orang tertentu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini menguraikan dengan begitu jelas siapa Salomo. Pertama, Salomo adalah seorang raja berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai ke negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Terdapat dalam ayat 21. Untuk kebutuhan hidupnya setiap hari membutuhkan 30 kor, atau 1 kor sama dengan 360 liter tepung terbaik. 60 kor tepung biasa, 20 ekor lembu gemuk, 20 lembu gembalaan, 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Dan yang kedua, Salomo adalah seorang raja yang kaya raya. Terdapat dalam ayat 26 sampai 28. Tidak ada yang dapat menyamai harta kekayaannya. Dan yang ketiga, Salomo adalah seorang raja yang penuh hikmat dari Tuhan.
Ia lebih bijaksana dari semua orang dari bangsa manapun. Sehingga dari hikmat itu, ia mengubah 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian yang disukai oleh semua orang. Terdapat dalam ayat 29 sampai 34. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita dapat menghayati bahwa bisa jadi ada orang yang berkuasa dan kaya raya, tapi tidak punya hikmat. Jika oleh kuasa dan kekayaan kita menyombongkan diri, lalu seberapa besar kekuasaan dan kekayaan yang Anda miliki jika dibandingkan dengan milik Salomo? Karena itu, milikilah kekayaan dengan cara-cara yang benar dan berkenan kepada Allah. Sebab tanpa hikmat, kuasa dan kekayaan akan sia-sia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami pagi hari ini, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan pagi hari ini, akan menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus mulai ya Tuhan, yang sudah tinggal dalam diri kami masing-masing, akan memberikan kemampuan untuk memahami dan mengerti lewat firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi hari ini. Apabila kami menyimpang ke kanan atau ke kiri, tegurlah kami selalu melalui firman-Mu. Hanya karena di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh diubahkan ya Bapa. Ya Bapa di sorga, pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, anggota jemaat-Mu Efrata Bontang. Marilah Tuhan berkati kami masing-masing di dalam tugas pekerjaan yang kami kerjakan. Hadirlah Tuhan bercampur tangan di dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik, bahkan boleh selesai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa, berkatilah selalu kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Hadirlah Tuhan selalu berperkara di dalamnya, sehingga kehidupan keluarga rumah tangga kami senantiasa ada kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan di dalamnya ya Bapa. Bapa di sorga, apabila ada anggota jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh, oleh karena sakit penyakit bentuk apapun ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan selalu menjamah mereka satu persatu di dalam kehidupan mereka. Dia boleh menerima kesembuhan dan pemulihan hanya datangnya daripada-Mu ya Bapa. Dan dia boleh sembuh dan nama-Mu tetap dimuliakan dan diagungkan. Bapa di sorga, berkati pula pertumbuhan anak-anak kami. Biarlah dia selalu bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan selalu takut akan Dikau ya Bapa. Anak kami yang masih sementara dalam penuntutan ilmu, Engkau juga berkati, baik yang ada di kota Bontang maupun di luar kota Bontang. Tuhan berkati pula seluruh anggota jemaat-Mu ya Bapa, yang belum mendapatkan pekerjaan. Marilah Engkau mengasihi menolong mereka ya Bapa. Bukakanlah selalu jalan dan berikanlah senantiasa petunjuk cara akan dilakukan, sehingga suatu saat nanti dia boleh memperoleh pekerjaan Tuhan, dan nama-Mu tetap dimuliakan dan diagungkan di dalamnya. Bapa di sorga, seluruh anggota jemaat-Mu yang sudah bekerja di mana saja berada, Engkau juga berkati mereka. Berikanlah selalu kekuatan kesehatan yang terbaik, supaya dia boleh menjalankan tugas pekerjaan yang Tuhan sudah embankan bagi mereka. Dia boleh kerjakan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Bapa di sorga, juga kami berdoa,
Berkati pula pemuda-pemudimu di mana saja berada ya Bapa. Engkau selalu hadir berperkara di dalamnya. Berikanlah selalu jalan yang terbaik untuk ditempuh, supaya pemuda-pemudimu ini selalu setia takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami tak luput juga menyerahkan Bapak Pendeta Henry Rapi di dalam pelayanannya, di mana Tuhan tempatkan melayani di Jemaat Efrata Bontang. Marilah Engkau senantiasa mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan dan sanggupkanlah dia menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pelayanan di Jemaat Efrata Bontang. Dalam rumah tangganya Tuhan Engkau juga berkati. Bapa di sorga, tak luput juga kami menyerahkan seluruh pelayanan majelis-Mu, baik sebagai penatua, diaken, OIG, tata usaha, koster, dan pelayanan-pelayanan lain. Hadir pula Engkau selalu bercampur tangan dalam mengangkat tugas pelayanan mereka ya Bapa. Kuatkanlah dia dan mampukanlah dia dan sanggupkanlah dia melakukannya. Hanya karena di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami tak luput juga berdoa menyerahkan pembangunan rumah pastori. Marilah Engkau berkati di dalam segala biaya, apapun akan dibutuhkan dan alat perlengkapan yang akan dia butuhkan. Tuhan berkati sehingga suatu saat nanti ya Bapa boleh selesai dan dari dalamnya nama-Mu selalu dimuliakan Bapa. Bapa di sorga, berkati pula anggota jemaat-Mu yang dalam pertambahan umur oleh karena kelahiran. Biarlah Tuhan senantiasa sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Begitupun dengan pertambahan umur oleh karena pernikahan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, berkati pula bangsa negara Indonesia, di mana pada hari ini akan memperingati hari kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus, Tuhan, Engkau selalu berperkara di dalamnya. Berikanlah senantiasa kesejahteraan, kedamaian. Semoga nama-Mu selalu tetap ada diagungkan dan dimuliakan pula di dalamnya. Bapa di sorga, pandemi COVID-19 di bangsa negara Indonesia ini, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan. Hanya karena di dalam nama Yesus, kami mohon selalu pertolongan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, inilah doa pengharapan kami kepadamu. Inilah doa syafaat kami pagi hari ini. Sempurnakanlah selalu di dalamnya. Karena kami sudah datang membawa doa permohonan kepadamu ya Bapa. Dengarkan dan sahutilah kami. Dan ampunilah salah dosa kami. Terimalah kami. Hanya melalui di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, selamat berkarya. Tuhan selalu berkati. Soli Deo Gloria.